Pasokan listrik masih menuai persoalan. Nah, seperti ini nih. Listrik piarpet masih saja terjadi. Pembangkit listrik selama ini bergantung pada energi fosil yang pada saatnya akan habis. Negeri ini sebenarnya kaya dengan potensi energi terbarukan yang efisien dan ramah akan lingkungan. Pemanfaatan energi terbarukan seperti arus sungai ini dapat menjadi potensi yang sangat besar untuk menghasilkan energi listrik. Dengan teknologi sederhana, arus sungai yang deras dapat menjadi potensi energi listrik untuk masyarakat desa, sekaligus bagian dari gerakan nasional penghematan energi. Kabupaten Banyumas di bagian selatan Jawa Tengah menyimpan potensi energi yang sangat besar. Sejumlah sungai yang berhulu di Gunung Slamet memiliki arus yang cukup untuk menghasilkan energi mikrohidro. Apalagi sejumlah desa di Banyumas tidak terjangkau listrik PLN karena berada di kawasan lereng gunung dan menembus hutan. Sungai telah menjadi sandaran warga yang dipinjam arusnya untuk menerangi wilayah desa. Kincir air tradisional menjadi jejak tak terbantahkan bahwa sungai menjadi bagian utuh dalam kehidupan masyarakat desa yang belum teraliri listrik PLN. Bagi warga desa di lereng Gunung Slamet di Banyumas, sungai bukan sekedar aliran air, tetapi telah dipinjam energinya untuk kelangsungan hidup masyarakat tanpa memberi beban pada sungai itu sendiri. Mas, lagi ngapain? Mas, ya. Masyarakat lereng Gunung Slamet di Banyumas sudah sejak lama memanfaatkan arus sungai sebagai energi alternatif. Dengan kreatif, masyarakat desa Sambirata, Kecamatan Cilongok misalnya, membangun kincir air guna menghasilkan energi listrik untuk kehidupan. Ya, selamat pagi Mas. Iya, selamat pagi Pak. Ya. Dari Pak siapa ini? Saya Sudirin. Oh, saya Tego Pak dari TVRI Stasiun Jawa Tengah. Oh iya, ada Pak. Mas. Iya, dari tadi itu saya memperhatikan kincir air ini Pak, turbin ini ya, masih tradisional sekali. Iya, Pak. betul. Tapi betul, setelah betul. saya perhatikan, ternyata dipakai untuk aliran listrik ya Pak ya? Iya, ada. Ya. Mengapa sih Pak warga sekitar ini memanfaatkan sungai untuk menciptakan listrik yang mandiri? Oh iya, ini karena di desa kami itu susah dialiri listrik PLN. Ya. PLN tidak mau masuk? Iya, tidak bisa masuk. Ya, tidak mau masuk. Ya, jadi kami berpikir bahwa ada potensi air, tenaga air yang bisa digunakan untuk tenaga listrik. Nah Pak, sementara itu apa sih manfaat sungai dan juga hutan dan lingkungan di sekitar sini untuk warga dalam membangkitkan energi listrik? Oh iya, ya karena banyaknya sungai di sini, jadi kami untuk berpikir untuk menggerakkan generator untuk menjadi listrik, dan juga karena mungkin hutan kami di sini yang begitu bagus dan kami jaga rawat bagus, sehingga debit air yang ngalir ke sungai itu juga bagus dan bisa kita manfaatkan untuk kesinambungan. Oh, seperti itu ya. Terima kasih Pak Sabri ya, atas waktunya. Ya. Iya, terima kasih juga atas penjelasannya ya. Terima kasih. Ya, selamat pagi. Kincir air tradisional seakan menjadi gambaran roda kehidupan masyarakat lereng Gunung Slamet di Banyumas. Ketiadaan arus sungai akan menjadikan kehidupan warga redup tak bersinar. Ya Tuhan, anugerah sungai yang Engkau limpahkan telah memberi perubahan berarti bagi kesejahteraan warga di desa ini. Pemanfaatan listrik mikrohidro telah menjadi pilihan terbaik tanpa merusak sungai sebagai anugerah-Mu. Tak heran energi mikrohidro telah menjadi program pembangunan di Kabupaten Banyumas untuk menerangi wilayah dan kehidupan warganya.
Selamat pagi Pak Anton. Pagi, Pak Demo. Pak Anton, tadi saya melihat di sini, ini potensi desa seperti ini itu sangat tinggi sekali ya Pak ya, apalagi warnanya hijau dan debit airnya sangat tinggi seperti ini. Tapi ya satu Pak yang saya pikirkan dari tadi. Masalah listrik barangkali. Kayaknya ya Pak, masalah penerangan ini seperti apa sih Pak di sini? Padahal kan memenuhi kebutuhan listrik itu sangat penting sekali. Dan desa di balik bukit dan juga ini jauh dari perkotaan. Seperti apa sih Pak? Ya, terima kasih Pak Demo. Jadi ini karena daerah remote, daerah belakang yang tidak terjangkau oleh aliran listrik dari PLN, maka di sini kebetulan ada potensi air dari kali ini kita gunakan untuk pembangkit listrik tenaga mikrohidro Pak. Jadi ini menggunakan mikrohidro yang tidak terkoneksikan dengan listrik Jawa Madura Bali. Nah, selanjutnya fasilitas apa sih Pak yang diberikan oleh PMK sendiri untuk mendukung usaha warga ini untuk menciptakan listrik yang mandiri seperti ini? Ya gini Pak, jadi justru pemerintah melihat peluang bahwa di sini ada potensi. Tadinya masyarakat menggunakan kincir secara sendiri-sendiri. Kemudian kalau penggunaan kincir padahal dayanya kurang lebih hanya 50 watt atau 100 watt. Nah ini tidak bisa untuk proses belajar mengajar, hanya belajar aja, hanya untuk belajar. Nah, dengan dibangunnya ini PL5 ini nanti masyarakat bisa menikmati jaringan listrik yang kapasitas ataupun kualitasnya sama dengan PLN, sehingga nanti bisa masyarakat mempunyai usaha di bidang pertumbuhan dan menjual dan sebagainya, sehingga akan meningkatkan ekonomi daerah. Berarti tidak menutup kemungkinan akan muncul desa yaitu desa yang membangun mandiri listrik ya Pak ya? Ya, desa mandiri. Jadi nanti di samping ini punya PLT mandiri, nanti kita kembangkan mungkin ada pembuatan bioetanol karena untuk memasak sendiri. Jadi nanti desa ini dulu tidak tergantung pada daerah lain, tapi sudah mencukupi energinya dari sini. Jadi juga tidak tergantung sama perusahaan listrik negara ya Pak ya? Dan mandiri sendiri kan Pak ini. Modernisasi kincir penghasil listrik mikrohidro telah mendorong warga untuk mandiri. Pemeliharaan, perbaikan, dan terjaganya rumah turbin termasuk aliran airnya menjadi tanggung jawab mereka. Keinginan warga untuk mendapatkan listrik dengan lebih stabil semakin diwujudkan pemerintah Provinsi Jawa Tengah didukung pemerintah Kabupaten Banyumas. Di Banyumas tercatat 4 unit turbin modern telah menggantikan kincir air tradisional untuk menghasilkan listrik mikrohidro. Listrik yang dihasilkan terbesar mencapai 50 kVA, selebihnya di bawah itu. Meski demikian mampu memasok ratusan rumah tangga yang berada di lereng gunung. Pemanfaatan energi mikrohidro telah menggugah terbentuknya kelembagaan. Pengelolaan listrik dilakukan secara swadaya termasuk pencatatan dan pungutan biaya pemakaian listrik. Pungutan biaya bulanan sebenarnya untuk kepentingan warga sendiri. Listrik mikrohidro telah membangun pemahaman bersama dari, oleh, dan untuk warga dalam arti yang sebenarnya. Kini kincir air telah tergantikan dengan yang lebih modern berupa turbin meski listrik yang dihasilkan tidaklah terlalu besar. Yang penting bukanlah itu, tetapi listrik mikrohidro telah mengubah banyak sisi kehidupan warga. Kegiatan yang sebelumnya sangat terbatas kini lebih leluasa termasuk menumbuhkan ekonomi produktif. Kemudahan menggunakan alat inilah yang dinantikan warga yang selama ini jauh dari harapan jangkauan listrik PLN. Alhamdulillah setelah dibangunnya pembangkit listrik tenaga mikrohidro di Grumbul Karanggunang, Desa Samiraka, secara sosial kebutuhan keluarga sudah tercukupi, terutama terkait dengan kegiatan keluarga. Dulu jarang keluarga itu menggunakan TV, sekarang juga sudah banyak, termasuk hiburan-hiburan TVRI maupun TV-TV yang lain. Setelah adanya
pembangkit listrik mikrohidro ini di pesawahan masyarakat sangat antusias sekali, terutama untuk kepengurusan juga solid, terus swadaya masyarakat di setiap ada kegiatan pembangunan masyarakat oke, karena sudah merasakan hasil ataupun pemanfaatan dari energi mikrohidro tersebut, termasuk untuk anak-anak di waktu malam hari belajar sudah ya enak karena sudah sangat terang sekali. Terus untuk kegiatan ekonomi kerakyatan masyarakat juga termasuk dari yang tadinya selalu tidak pakai alat elektronik, sekarang alhamdulillah sudah pakai alat serut elektronik. Masuknya listrik mikrohidro melalui turbin modern telah membawa perubahan mendasar. Kemudahan, kenyamanan, dan terbukanya informasi telah semakin dirasakan warga dusun. Proses pendidikan dan peningkatan kualitas ibadah warga juga semakin mudah. Listrik tenaga mikrohidro di Banyumas telah menjadi salah satu alternatif sumber energi yang murah, efisien, dan ramah lingkungan. Kini, tinggal masyarakat untuk memanfaatkan lebih maksimal pasokan listrik yang tak pernah padam lagi. Di desa Sokawera ini, masyarakat mengoptimalkan mesin penggilingan kopi hasil kebun setempat. Meski skala produksi belum untuk dijual, masuknya listrik mikrohidro telah membuka wawasan warga untuk memaksimalkan hasil kopinya, guna tumbuhnya ekonomi produktif warga di masa depan. Adanya mikrohidro ini dari desa atau tingkat kabupaten ini sudah diturunkan ke sini, alhamdulillah benar-benar sudah membantu dari pihak masyarakat sini. Ya dari inilah contohnya setelah penggilingan kopi dari awal sampai ke gelepan sampai bubuk ini, alhamdulillah bisa membantu masyarakat sini. Nah selain itu juga bisa membantu dari masyarakat yang biasanya dari itu tukang-tukang kayu itu bisa nggak bisa pakai mesin, tapi alhamdulillah sampai sekarang bisa pakai mesin seperti ini. Terus dulu sebelum adanya mikrohidro sendiri apa bagaimana? Pakai itu manual masih lumpang sama anu masih gitu. ditumbuk berarti. Masih ya gitu. Pakai lama lah. Tapi sekarang alhamdulillah ya cepat lah gitu prosesnya gitu. Sekarang sudah merasakan manfaatnya. Udah banyak ya. Iya. Masyarakat pemanfaat listrik mikrohidro menyadari kelancaran aliran air sangat mempengaruhi kelancaran turbin untuk menghasilkan listrik. Pemeliharaan dan perawatan saluran rutin dilakukan dan menjadi tanggung jawab bersama. PLTMH yang saat ini dioperasikan masih bersifat sosial guna memenuhi pasokan listrik warga. PLTMH yang dibangun masyarakat lereng Gunung Slamet menjadi bukti nyata semangat membangun dari bawah yang diakomodasi pemerintahnya. Kedepan pemerintah Kabupaten Banyumas telah memberi kesempatan kepada investor untuk mendirikan PLTMH lain untuk kepentingan perolehan pendapatan daerah. Masyarakat di lereng Gunung Slamet telah memahami pentingnya menjaga sungai dan kelestarian alam. Kerusakan sungai akan memberi dampak besar bagi mereka. Ini karena mereka hanya meminjam kekuatan sungai untuk menggerakkan kehidupannya. Semoga saja sungai tetap mengalir deras untuk menerangi kehidupan warga.